propolis ini tahan berapa lama, ditaruh di mana gitu. Daluarsanya tuh. Daluarsanya. Secara umum sih baik obat atau medis pastinya nggak boleh kena paparan sinar matahari langsung ya Pak. Suhu ruang juga, terus juga zat-zat berbahaya menyengat lain juga nggak boleh kena. Kalau propolis sendiri ini dalam keadaan yang baik bisa di atas 5 tahun. Bahkan di suhu ruang. Bahkan madu saya pernah dengar, madu malah makin lama makin terfermentasi, manfaatnya juga tetap ada, bahkan ada yang bilang lebih bagus. Jangan taruh kejauhan gitu ya. Ntar hilang. Kan di rumah nih, gua mau pulang, ini aman. Nggak usah dimasukin kulkas juga ya berarti ya? Nggak usah. Tapi kalau misalnya, ya masa 5 tahun nggak habis ibaratnya kan ya, obat herbal. Itu memang nggak niat gitu kan. Kalau Royal Jelly itu beda, dia memang harus dingin karena itu rentan banget basi Royal Jelly. Oh gitu. Makanya kan sama lebah tuh di maintain tiap hari karena itu buat makanan si ratu lebah. Pasti kan dimakanin terus jadi ada baru lagi fresh. Lebah sendiri seperti itu. Jadi emang harus di kulkasin kalau dia. Iya, harus dingin. Pun kalau pengaplikasiannya buat kita konsumsi dicampur biasanya Pak. Campur madu tapi dengan perbandingan yang kecil pastinya supaya dia awet Royal Jelly seperti itu. Gitu. Nah ini propolis ini nggak cuma diminum, ada penelitiannya pasangan dengan profesor lain di Indonesia, Bu Farida apa ya? Itu tuh untuk kesehatan organ intim wanita. Setahu saya pernah ada penelitian waktu itu subjeknya mohon maaf PSK ya. Kan mereka kan rentan penyakit apalagi kayak paling umum. PSK itu itu sate kiloan. Iya, sering 1 kiloan. Hidung. Jadi itu kayak ini ya, dibikin mode pembalut kali ya atau plester gitu. Apalagi tadi wanita kan cenderung keputihan ya. Jangan ngomong PSK, wanita aja sering kalau ada penyakit keputihan. Itu efeknya bagus. Langsung berarti jadi kehijauan kan. Waduh, kan jamur ya. Jangan Pak. Itu bahaya. Ya putihnya sembuh dan mereka malah balik lagi nanya minta produk itunya. Itu kan emang bukan dikomersilkan, penelitian. Seperti itu loh. Jadi ke gusi juga ada, dokter sama dokter gigi. Kalau pelanggan itu berarti tes di mata juga bisa kan? Wah, kalau yang madu kemarin tes ke mata tuh dia yang dia cerita lagi umroh tiba-tiba matanya merah segala macam pakai obat mata nggak sembuh ditetesin sama madunya dia itu ya, asal nggak perih sih kayaknya aman Pak. ya? Kalau propolis kan diserin ya madu pedes Pak. Propolis pasti pedes. Iya pedes nggak pedes. Bisa. Kalau propolis berapa levelnya? Level berapa pedesnya? Gacoan. Gacor. Madu kan bisa ya. Madu mungkin bisa ya. Tapi kalau juga kan ada air kencing gitu. Air kencing dulu Pak. Dulu pernah sih SD kan katanya gitu. Kalau bintitan. Itu makanya tadi saya bilang hoax salah satu hoax kesehatan karena gampang diikuti. Bahkan orang yang mungkin pada percaya asal ngomong bisa aja Pak. Bisa, iya. Ya, tadi kesehatan agama, orang kata yang ngakunya bisa. Jadi banyak yang kita percayai di apalagi zaman-zamannya Covid corona itu kan banyak banget tuh berseliweran hoax kesehatan. Makanya PR kita itu adalah bagaimana kesehatan ini menjadi isu yang lurus gitu loh, nggak dimiring-miringin gitu loh. Apalagi herbal kayaknya memang slogan yang paling tepat kan sedia payung sebelum hujan. Sebelum hujan. Ya. Sedia payung sebelum hujan ya. Nah, tadi kan udah pada sedia payung kan? Nah, kan tinggal di mana? Di payung. Udah siap kan payung. Kalau gue belum siap, karena gue nyiapinnya manggis aja buat manggis gua. Dia cuma nyiapin makanan buat madu manggis ada juga. Madu manggis ada juga ya. Berbuah tuh ada. Dan tiap madu tuh dengan vegetasi yang berbeda, rasa aromanya beda. Propolis pun juga sama. Ini tuh dari Sulawesi karakternya pahit. Ini kemarin Belitung malah manis. Dan kandungan polifenol flavonoidnya justru lebih tinggi ini sedikit. Tapi tetap ada beda strong point Pak. Oh iya, tapi yang ini gue udah nyobain kemarin ke Belitung Timur. Jadi bulan Juni kemarin gue ke Belitung Timur ke rumahnya Pak Bupati mencicipi nih. Kan gue tadi baca nih apa Trigona. Gue langsung Trigona nih apaan ya? Madunya Stingless bee. Ternyata gue minum madunya tuh asem terus. Jadi itu langsung dasarnya pakai sedotan Pak. Segar banget. Sedotannya masih plastik ya? Sedotannya, nah itu sedotannya jadi sampah tuh. Iya. Tapi dari lu beraktivitas sebagai tadi apa namanya perusahaan? Rindutek. Rinbiotek. Rinbiotek itu ada celah nggak sih lu untuk menjaga lingkungan itu? Maksudnya yang lu lakuin ini lu merasa sudah beraksi sekecil apapun langkah itu. Iya, mengurangi menjaga bumi, menjaga lingkungan. Mungkin dari koloni lebah ya tadi tuh
Kita nggak bikin koloninya mati, Ya, terus juga budidaya kita- sistemnya. budidayanya, terus juga manfaatin sarang sisanya kan kita manfaatin juga. Mungkin ke tanah ya fine aja mungkin Ya, ya, ya. tapi kan bisa jadi itu numpuk aja gitu di tanah kan bisa juga dengan proses yang lama. Manfaatinnya sejauh ini sih dari situ sih Pak. Ya itu keren sih. Dan ini Iya. kan karena budidaya lebah, otomatis penyerbukan untuk buah-buah juga bagus dong Pak. Iya, Iya, Kayak gitu. iya, Bahkan iya, betul. di Kanada, setahu saya justru ada perkebunan kayak jeruk. Itu justru mereka malah nyewa koloni lebah, orang yang punya lebah disewa buat membantu nyembuhin jeruk mereka. Oh, Oh gitu. Jadi saling ini lah, saling mutualisme tuh Saling antara mutualisme, si ya. hewan lebah lebah dengan aja itu dan disewa di gitu. sana ya. Disewa ya. Di sini bisa, untung nggak disewa. Sama Erwa dangdut. Iya. Tapi juga mungkin tadi makanya saya tanya soal obat herbal sama obat kimiawi. Mungkin kalau kita mulai banyak menggunakan obat herbal, mengurangi sampah kimiawi ya. Atau sampah kimiawi itu sebetulnya fine-fine aja Pak untuk Karena masuknya ke B3. Kalau udah sampah obat kadaluarsa itu masuknya ke B3. B3 ya. Ya, bahan berbahaya beracun. Beracun ya kan. Penanganannya harus khusus. Iya. Bayar juga mahal. Mahal. Gitu. Jadi harusnya kalau kita gencarkan Bagus banget. bagus banget ya. Kita mengurangi menolong sekali. sampah kimiawi Ya, ya kan. tinggal kemasannya nanti kita pikirin apa yang aman. Berarti lo harus menggencarkan campaign untuk kemudian ayo teman-teman yang di luar sana mulai menggunakan obat-obat herbal. Yes. Kita kurangilah sampah-sampah kimiawi yang beredar di bumi kita ini gitu ya. Betul. Lupakanlah soal kemasannya, tapi si obatnya sendiri dengan Iya. kimiawi itu udah berbahaya ya kan. Dan termakan iklan. Tiba-tiba atau misalnya kita buang obat sembarangan, tiba-tiba ada semut makan obat kita, dia pusing nanti. Oh, ini jelek banget nih gitu kan. Ya kan, kita berdosa sama semut juga jika kita memberikan obat yang salah. Enggak ya? Atau enggak ya? Kayaknya iya sih Pak. Jauh mikirnya. Saya nggak nyampe. Enggak nyampe ya. Tapi gue seneng lah, artinya ada anak-anak muda yang kemudian juga sudah punya terpikir ke arah sana ya. Artinya sebagai milenial, meskipun dia sebetulnya punya impian lain ya. Tadi gue ngobrol secara offline bersama Alan, ini dia punya impian lain menjadi A misalnya gitu ya. Tapi kemudian dia masih menekuni dunia ini karena dia masih punya kepedulian pada alam, sama lingkungan. Ya, ya. Passionnya di situ. Passionnya di situ. Jadi artinya tidak semua anak muda egois kok dengan mengejar mimpinya dia sendiri gitu. Tapi juga Buktinya ada. ada mimpi-mimpi yang kemudian diwujudkan, mungkin bisa menunda lah mimpi pribadinya, tapi ada mimpi yang lebih idealis, menjaga lingkungan alam ya kan. Ya, Secara tidak langsung kan. Benar-benar. secara langsung ya. Iya. Tapi kamu sadar apa nggak sadar itu kamu lakukan. Tapi tetap nggak munafik, tetap pengen hidup bukan berglamor bukan ya, pengen punya rumah bagus. Iyalah. Oh iya, Itu wajar lah. Iya kayak Iya, gitu. tadi makanya sebetulnya gini teman-teman, kita tuh pengen gimana caranya kita hidup sejahtera ya, tapi kita juga masih bisa memiliki alam yang lingkungan yang terjaga gitu. Kan tadi gue tanya, bisa nggak sih kita mencapai kesejahteraan dengan tidak merusak lingkungan gitu? Karena impiannya dia pengen kerja di pedesaan, suasananya asli segala macam, masih ada suara jangkrik. Kalau dia cuma sendiri yang melakukan Nah, akan sulit. kan sulit. Tentu, tetangganya belum tentu. Belum tentu ya Ya tetangganya. kan? Dia udah jaga kebunnya dia, tapi sebelah jodoran pakai pestisida misalnya. Ah, iya. Ya. Ya kan? Untuk bikin propolis sendiri ada standarnya nggak? Setahu- Kan kalau motor ada standarnya tuh. Oh, iya. Kalau standarnya kan susah diparkir. Ya nggak? Kayak pet dognya jadi. Iya. Ada satu apa dua lagi. Iya. Setahu saya di WHO ataupun BPOM mereka belum bisa nentuin standar madu dan propolis Pak. Karena Nggak pakai teknologi VAR. waduh. Nah, nggak ngerti lagi teknologi VAR. Tahu yang di bola. Main bola. Karena tadi Pak setiap lokasi beda vegetasi alam itu Oh. beda-beda nggak bisa jadi patokan. Polifenol harus gini, flavonoid Oh harus iya, gini, nggak iya. bisa. Karena mungkin juga- Karakteristik banget itu. Iya, Harus bahan ada bakunya juga beda-beda kearifan ya. lokalnya. Bahkan dia. pasangan di dunia internasional tuh Cina nganggep propolis dia paling bagus, Brazil paling bagus, Australia paling bagus, nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa, ya. Ataupun Indonesia nggak bisa ngomong seperti itu. Misalnya kayak tadi di Sulawesi dia kuatnya di anti-inflamatori, anti peradangan, kuatnya di situ. Kalau di Belitung kuatnya di anti jamurnya, kayak gitu Pak, nggak bisa jadi. Berarti sama kayak standar ini ya, standar cantik dan ganteng ya, relatif. Kalau jelek absolut. Tapi tetap duit lah. Tetap duit ya? Kayak tetap duit. Oh, tetap duit ya. Abang ada duit kan disayang. Oh, iya. bisa. Bisa aja. Dan balik ke pemalsuan juga agak susah Pak. Bahkan pakar Oh. propolis dan madu aja tetap masih susah Sering bedain tertipu. kalau nggak secara
lab, harus uji lab. Oh, Susah Pak, susah banget. Madu katanya nggak disemutin, yang asli madu secara alamiah tetap disemutin. tetap semutin. Madu iya. dikasih air ntar bentuk heksagonal, mereka udah bisa manipulasi itu. Iya. Madu asli ada busanya karena ada enzim, tinggal tambahin sodium bikarbonat mungkin. Itu yang dibakar itu. Iya, katanya kan Gitu, nggak ya. bisa ya. Berarti kalau bisa, kalau perlu, kalau mau membuktikan madu asli apa enggak, mesti punya lab di rumah ya. Oh, nggak sih. Mau punya lab, di sana lab. harus punya supplier atau toko yang Wah, seperti itu. iya. Cie. Luar biasa. Promosi dia. Promosi ini. Iya. Tapi ini balik lagi bukan mohon maaf kalau misalnya agak kesana tuh menjelekkan kompetitor ya atau produsen propolis. Enggak. Kalau menurut saya balik lagi ke masyarakatnya, kalau memang cocok dengan proses pengolahan propolis tersebut silakan. Karena kayaknya di Indonesia ataupun obat apapun kalau kita mindsetnya itu menyembuhkan kayak sembuh deh. Ya. Ada yang minum Itu- air itu lo percaya banget. jempol Pak. Itu lo percaya mahal banget, 100.000 iya. Yoi, sembuh, yoi. wah sembuh. Yoi. Kayak gitu sih. Sugesti, Pak. Ya, disembuh, Sugesti disembuh. itu kekuatan yang Iya. luar biasa untuk sembuh. Betul. Jadi ini kalau kita intinya berdasarkan base penelitian aja. Oh, iya, Dan iya, satu iya. lagi bukan berarti cukup konsumsi ini kita hidup sehat, enggak. Balik lagi ke daily habit sama apa yang dimakan sih. Dan pastinya dari pikiran. Ini Iya, hanya iya. membantu aja nih Pak. Membantu ya benar-benar. Tapi gue percaya banget pas zaman kuliah tuh soalnya Pak. Zaman kuliah kena tipes. Namanya zaman kuliah kere kan nggak punya duit buat beli buat ke dokter. Sugesti aja nih sembuh. Iya sembuh. Hatinya. Tetap ya bed rest. Tetap aja bed rest gitu kan. Tapi bener, sugesti itu punya peranan Betul. penting karena dia yang ini apa namanya? Oh, dia- sebaliknya juga itu kan sugesti menyembuhkan ya. Kemarin iseng aja ngomong sama orang deket pabrik lah, sama warga lokal. Pak, kita kok laki-laki kayak hebat ya. Maksudnya bisa kuat daya tahan tubuh kita di luar, nggak sakit-sakit. Tapi kalau diomongin sakit, besoknya sakit. Beneran saya besoknya sakit Pak. Aneh ya? Iya. Artinya kan tadi tuh mindset. Itu mindset. Aneh. Makanya itu kekuatannya sangat besar. Makanya saya bilang sama teman-teman di sini itu, teman-teman di PH kita ini ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan. Apa tuh Pak? Pertama, lu nggak boleh sakit. Oke. Yang kedua, lu nggak boleh telat. Yang ketiga, lu nggak boleh miskin. Miskin. Wow. Oke. 3 hal itu sebetulnya bukan gue kemudian tadi tidak boleh sakit, bukannya gue mau melawan Tuhan. Yang kedua tidak boleh telat, bukannya gue nggak mau melawan kejadian apa yang ada di sini, atau nggak boleh miskin. Semua itu biar mereka sugestif. Iya, iya. Gue nggak boleh Untuk sakit, gue nggak boleh motivasi. sakit. Iya, termotivasi. Kena flu dikit, meriang dikit. Ya Gue harus Allah. sembuh, gue harus sembuh, gue harus sembuh. Ayo semangat. Nggak harusnya nggak boleh ngoyo gitu ya. Iya, jadi Oh, ngoyo. ngoyo, bukan ngoyo. Nggak boleh pasrah sama keadaan. Jadi misalnya nih, aduh gue udah meriang begini, gue nggak boleh sakit, gue mesti ngapain nih? Gue mesti tiduran, gue mesti makan obat, gitu-gitu loh. Jadi ada usaha. Ikhtiar. Gue nggak boleh miskin nih, gue mesti apain ya? Gue mesti nyari Menghemat, duit segala macam, menghemat, gitu kan. nyari side. Nyari janda kaya. Jangan diikutin ya, teman-teman itu hanya joke saja. Kalau Ya. Anda juga nggak apa-apa. Nggak apa ya, harus berdasarkan cinta sebetulnya. Sama dengan yang mungkin dilakukan oleh Ahlan saat ini adalah karena dia mencintai apa yang dia lakukan. So teman-teman juga begitu, kalau melakukan sesuatu for your future gitu atau apapun itu, do what you love gitu ya. Jim Carrey pernah bilang bahwa you might fail doing something that you don't love. Artinya lu bisa aja gagal ketika lu melakukan hal yang gak lu suka. So why don't you try to do something that you love? Oh. Jadi kenapa nggak lakuin aja yang lu suka? Tuh kalau sama-sama gagal minimal lu mencintai Proses. prosesnya. Minimal kalaupun lu gagal dalam upaya mencapai keberhasilan itu, lu mencintai itu prosesnya. So kalaupun gagal ya udah. Toh gue selama ini juga happy melakukan prosesnya. Good. Ya, Very good. betul ya? Betul. Pak. Betul banget. So terima kasih buat Ahlan hari ini sudah hadir di sini. Jauh-jauh tadi dari Cibinong, dari Cibinong ke sini ke LA nih, bukan California. Yes. LA Lenteng Agung. So teman-teman jangan lupa terus saksikan kita punya obrolan ngalor ngidul ini di Menghibau Hijau. Kita pengen teman-teman semua terhimbau. Teman-teman Masih semua. ada satu Oh iya, yang itu belum. satu kartu. Nah. Waduh, apa ini? Nggak di briefing ini. Oh enggak, ini surprise. Surprise. Waduh. Silakan pilih satu kartu, nanti dibaca. Bukan kartu tarot. Pak. Bukan. Pilih aja. Baca balik baca. Ini. Udah kebalik gitu orang. Enggak. Ini. Iya, baca. Kompos atau pupuk organik cair. Maksudnya? Kamu kalau punya sampah makanan, kamu pengennya kamu bikin kompos atau bikin pupuk cair yang bermanfaat buat kamu di rumah aja, di rumah kamu tinggal. Kalau ada sampah, organik.
kayaknya paling gampang kompos ya. Kompos Cuma aja. kali taruh udah. Oh gitu. Iya. Oke. Ayo ulang lagi aja. Lagi apa ya? Sip. Nah, Baca. menanam atau memanen. Nah, pas kan ngomong betul. Iya, kalau ngomongin proses menanam ya. Iya, Tapi betul. tetap perlu indikatornya ya hasil panen. Lagi-lagi jelek ya. lagi-lagi tadi apa, rumah bagus gitu ya, istri cantik, Cantik. duit melimpah gitu ya. Apa? Tapi anyway teman-teman, Bisa. terima kasih sudah gabung bersama kita di kali ini. Tetap menghimbau hijau, Menghimbau hijau. jagalah bumi buat menjaga kita semua juga ya kan. Oke. Bumi akan menjaga kita kalau kita menjaga bumi. Ah, Betul. Betul sekali. So, Cocok. see you. Cocok apanya? Ya, itu cocok lagi. Oh, iya. Teman-teman, pamit semua. Saksikan jangan sampai lagi, jangan sampai lagi. Sampai sakit. Jangan sampai sakit, betul. Walaupun sakit ada. Ada Ada easy propolis. isi Yeah. propolis, betul. See you in the next episode. Yo, Bye bye.